Pada tanggal 17 nanti, kita akan berhadapan dengan gerhana matahari pertama di tahun 2026. Ini akan terjadi pada 28 derajat Aquarius, dan ini akan menjadi sebuah gerhana matahari yang diasosiasikan dengan North Node atau noda utara bulan. Artinya ini adalah gerhana matahari menuju ke sesuatu atau menuju ke hal yang akan kita dapatkan. Berbeda kalau gerhana matahari itu dengan noda selatan bulan, itu adalah gerhana matahari di mana kita melepaskan. Kalau ini dengan noda utara bulan, ini gerhana matahari di mana kita mendapatkan sesuatu. Tapi karena ini adalah gerhana matahari, energinya chaotic, tidak terduga, tiba-tiba, sudden. Dan ini dalam astrologi istilahnya adalah sesuatu itu akan mengguncang dulu, baru begitu semua sudah tenang, baru kita akan bisa melihat hasilnya atau kita dapatkan hasilnya. Ini akan terjadi di zodiak Aquarius yang memang identik dengan revolusi, keunikan, gonjang-ganjing. Aquarius juga identik dengan teknologi. AI itu Aquarius, ya. Jadi gerhana matahari ini akan menunjukkan di mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan arahan dari alam semesta supaya kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan tujuan kita yang sebenarnya. Dan itu tergantung di mana Aquarius berada di chart kita masing-masing. Jadi ini adalah rangkuman singkat mengenai efek dari gerhana matahari di Aquarius untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan energi yang sangat intens dalam hal pertemanan, networking, sosial media, harapan dan impian kita dalam jangka panjang. Ini juga berkaitan dengan komunitas kita. Komunitas apapun itu, misalnya komunitas pencinta motor ini, pencinta mobil itu, pokoknya komunitas saja. Nah, gerhana matahari di rumah atau divisi ke-11 bagi Aries rising itu menandakan akan ada sesuatu kejutan atau akan ada energi yang besar yang tidak bisa kita duga yang akan datang, akan lebih kurang sebenarnya bukan mengganggu tapi mengguncang kondisi pertemanan kita, atau ada sesuatu dalam hal pertemanan kita atau komunitas kita atau sosial media kita yang tidak bisa disangka-sangka tapi tujuannya baik. Tujuannya untuk memberikan sesuatu yang lebih, yang baru. Tapi dengan syarat, gunjang-ganjing karena efek gerhana ini adalah untuk melepaskan hal yang sudah tidak sehat lagi. Contohnya, teman-teman yang tidak sehat, lepas, datang teman-teman yang baru. Seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir, pekerjaan, image publik kita. Jika kita ingin terkenal atau ingin berkecimpung di dunia yang membutuhkan perhatian publik, ini adalah salah satu gerhana yang harus kita perhatikan. Karena di rumah ke-10 itu berkaitan juga dengan selebriti, ya kan, karir kita, pokoknya hal-hal yang membuat kita dilihat, status. Begitu. Jadi gerhana matahari ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak kita sangka terjadi, tapi tujuannya adalah untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak sehat lagi dan memberikan sesuatu yang baru. Tapi dalam bentuk, mungkin dalam bentuk gonjang-ganjing atau kejutan atau hal-hal yang tidak kita sangka. Dalam hal apa? Dalam hal rumah ke-10. Karir Anda mungkin ada sesuatu yang bergejolak, atau mungkin status Anda atau pandangan orang lain terhadap Anda. Nah, seperti itu. Yang jelas, buka pikiran, buka hati, terima. Dan yang jelas yakinlah, semua demi kebaikan kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Ini cukup bagus ya, karena ini berhubungan harmonis dengan diri Anda sendiri, Gemini. Rumah ke-9 itu rumah atau divisi ke-9 berkaitan dengan traveling, kemudian universitas, filosofi hidup, agama, berkaitan dengan orang asing atau hal-hal yang berbau negara asing, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan dunia publikasi, hukum, jurnalisme.
Ini juga berkaitan dengan jika Anda ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke S1, S2, S3, nah di sini dia terlihat. Jika Anda ingin aplikasi visa ini juga. Jadi gerhana matahari ini akan membawa sebuah kejutan, jadi yang tidak pernah Anda sangka-sangka, tapi tujuannya adalah untuk melepaskan hal yang sudah tidak perlu lagi dan membawa hal yang baru. Sehingga hasilnya positif, tapi dalam bentuk yang bisa mengejutkan atau gonjang-ganjing. Contohnya, Anda selama ini ingin masuk ke fakultas ini, di universitas ini. Selalu gagal, ya kan? Dan Anda ingin mencoba di fakultas lain atau bidang lain di universitas lain. Ternyata ada sebuah kejadian yang tidak pernah Anda sangka-sangka, dan akhirnya impian Anda bisa jadi nyata. Nah, seperti itu contohnya. Untuk rising sign, berikutnya kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini agak sedikit challenging. Kenapa? Karena rumah atau divisi ke-8 itu dianggap salah satu rumah gelap. Rumah gelap itu adalah rumah 12, rumah 8, ya kan? Kemudian ada rumah keempat. Tapi rumah keempat itu karena memang fondasi dari chart, rumah ke-8 dan rumah ke-12 sering dianggap lebih negatif. Nah, rumah ke-8 ini adalah rumah yang berkaitan dengan kematian, transformasi. Disinilah kita jadi seperti ular yang harus menghilangkan kulitnya supaya kita bisa tumbuh lebih baik, lebih sehat. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan transformasi dalam hal psikologi. Ini juga berkaitan dengan seks, keintiman. Ini juga berkaitan dengan investasi, uang yang sangat banyak. Investasi, asuransi, pajak, hutang, ya kan, warisan, semua di sini. Jadi, gerhana matahari ini akan membawa hal-hal yang mengejutkan dalam hal-hal yang saya sebut tadi, berkaitan dengan rumah atau divisi ke-8. Tujuannya adalah untuk mentransformasi apapun yang Anda butuhkan, menghilangkan apa yang tidak perlu, dan membawa sesuatu yang lebih bagus. Contohnya, Anda berinvestasi karena selama ini bursa saham kita bergejolak gara-gara MSCI, ya kan? Ada transformasi di situ dalam hal investasi Anda. Yang sudah tidak perlu lagi Anda pikirkan dalam hal investasi akan dikeluarkan atau akan dicabut paksa oleh gerhana ini, energinya. Sehingga Anda bisa memfokuskan diri untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Agar mungkin investasi Anda bisa jadi lebih baik. Seperti itu contohnya. Atau mungkin untuk hal lain dalam hal psikologi. Anda dipaksa untuk berubah oleh gerhana ini sehingga psikologi Anda lebih strong, lebih bagus, lebih tahan banting. Nah, seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan pernikahan, relationship, partnership, business. Jika Anda seorang pedagang, ini pelanggan Anda. Jika Anda seorang selebriti, ini adalah penggemar Anda. Jadi ini berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan kontrak antar sesama manusia, termasuk pernikahan ya, dan kontrak bisnis. Jadi gerhana matahari ini akan membawa kita pada sebuah kondisi di mana energinya kejutan, gonjang-ganjing, tapi tujuannya bagus. Yaitu alam semesta ingin memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan impian kita, tapi sesuatu yang sudah tidak perlu lagi akan dicabut. Sehingga sesuatu yang baru, yang lebih penting, bisa datang lewat energi gerhana ini. Contohnya, ada hubungan Anda yang sudah tidak bagus lagi dengan pasangan Anda, ini saatnya bertindak. Atau jika tidak, alam semesta akan memaksa Anda untuk bertindak. Sehingga hal apa yang tidak sehat dalam relationship Anda akan hilang, masuk hal baru yang lebih positif. Sama juga dengan partnership business. Jadi harap, buka pikiran, buka hati, dan yang jelas percaya, trust. Percaya dengan alam semesta, percaya dengan Tuhan, apapun itu, dan berdoa. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan baru di Aquarius ini dalam bentuk gerhana di Aquarius akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, binatang peliharaan, detail dari pekerjaan kita, kondisi kita dalam memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah rumah atau divisi di mana kehidupan sehari-hari, hal-hal yang kecil-kecil yang bisa membantu kita untuk menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik, diperhatikan di sini. Contohnya, selama ini Anda merasa kesehatan Anda bagus-bagus saja. Tiba-tiba datang gerhana ini, ya kan? Ada sesuatu dalam kesehatan Anda yang mengganggu.
Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kita, tidak. Tapi tujuannya agar kita lebih fokus pada diri kita. Selama ini kita menganggap diri kita kebal, tiba-tiba dikasih sesuatu, akhirnya kita sadar. Nah, seperti itu contohnya. Atau enggak dalam binatang peliharaan. Kita tidak menyangka-nyangka kita bisa dapat binatang peliharaan yang kita inginkan. Contohnya seperti itu. Pekerjaan. Selama ini kita menganggap pekerjaan kita oke-oke aja, datang ke karena ini, boom. Kita menganggap remeh pekerjaan kita, akhirnya dikasih sesuatu oleh alam semesta agar kita sadar, syukuri pekerjaan yang ada. Atau mungkin bisa juga kesempatan yang tidak terduga datang. Pekerjaan yang kita impikan akhirnya bisa kita capai. Nah, seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi kelima. Ini tergolong beruntung ya, karena rumah atau divisi kelima itu berkaitan dengan kesenangan, fun, hobi, romantisme, cinta, kebahagiaan. Berkaitan juga dengan anak kita. Jadi gerhana ini bisa membawa sesuatu yang tidak kita duga dalam hal-hal tersebut, tapi juga bisa mengambil sesuatu yang tidak kita duga, tapi tujuannya adalah agar datang yang baru. Jadi rumah kelima kita atau divisi kelima kita bisa jadi lebih hidup. Contohnya, Anda tidak menyangka-nyangka bisa hamil. Ini bisa, sangat bisa terjadi. Atau Anda tidak menyangka-nyangka anak Anda yang selama ini hubungannya jelek dengan Anda tiba-tiba jadi baik. Datang, sujud di hadapan Anda. Bisa. Anda tiba-tiba tanpa Anda sadari, karena rumah kelima juga berkaitan dengan judi, berkaitan juga dengan wirausaha. Jika Anda ingin jadi pengusaha, tiba-tiba ada kesempatan di mana Anda bisa menjalankan impian Anda ingin jadi pengusaha. Bisa juga seperti itu. Atau Anda tiba-tiba jatuh cinta, bisa. Cinta dalam pandangan pertama, karena rumah kelima juga berkaitan dengan cinta. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin bisa terjadi. Jadi harap buka pikiran dan buka hati. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga kita, rumah kita, properti kita, ibu kita, silsilah fondasi keluarga kita, fondasi emosi kita. Jadi kejadian yang tidak terduga bisa terjadi dalam hal keluarga, rumah, ibu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang energi gerhana itu tidak stabil. Karena derajatnya 28, jadi ada sesuatu yang harus diambil atau harus hilang agar sesuatu yang baru datang. Jadi mungkin ada sesuatu di keluarga Anda yang tidak Anda duga, properti Anda, rumah Anda, begitu. Jadi jika Anda memang memikirkan untuk renovasi, ya kan mungkin ada kejadian yang terjadi di rumah Anda, akhirnya Anda bergerak untuk renovasi. Contohnya seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, knowledge kita, berkaitan juga dengan gadget kita, berkaitan juga dengan kendaraan pribadi. Ini juga traveling tapi yang dekat. Beda dengan rumah ke-12 traveling tapi di luar negeri, atau beda dengan rumah ke-9 traveling tapi di luar negeri, atau rumah ke-12 traveling tapi yang jauh sekali. Nah, kalau rumah ketiga itu traveling tapi yang dekat. Jadi gerhana ini mungkin bisa membawa sesuatu yang tidak terduga dalam hal adik-beradik, komunikasi, skills. Mungkin Anda tidak terduga harus upgrade skills, ditunjuk oleh bos di kantor untuk upgrade skills, ya kan? Atau mungkin hal yang tidak terduga terjadi dalam hal gadget Anda. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada gadget Anda, karena ini berkaitan dengan gadget atau kendaraan pribadi. Jadi saya harap ketika gerhana terjadi, sebelum, saat, dan sesudahnya, hati-hati berkendara. Juga hati-hati, juga perhatikan hubungan Anda dengan adik, perhatikan juga lingkungan sekitar, dan tentu saja perhatikan komunikasi kita. Rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang, hal-hal yang kita anggap berharga, dan juga harga diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Karena ini berkaitan erat sekali dengan uang, harap berhati-hati dengan uang kita. Jangan belanja yang besar-besaran atau yang ugal-ugalan,
saat sebelum gerhana, pas gerhana, dan setelah gerhana. Gerhana ini dimulai pada tanggal 17, Sabtu Minggu udah. Jangan terlalu ugal-ugalan, dan beberapa hari sesudahnya juga jangan. Karena ini berkaitan dengan uang. Uang bisa hilang tiba-tiba. Tapi karena gerhana ini bersatu dengan noda utara bulan, tujuannya adalah diambil dulu agar datang yang lebih baik. Jadi mungkin jika Anda memang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, gerhana ini bisa membuka pintu atau memberikan Anda inspirasi untuk bisa mendapatkan kondisi keuangan yang lebih baik. Tapi memang karena energi gerhana ini kurang stabil ya, energinya memang tidak bisa ditebak. Jadi mungkin akan ada sedikit gonjang-ganjing. Yang jelas extra careful atau extra hati-hati dengan keuangan kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi pertama. Anda adalah bintang dari gerhana ini. Terjadi di diri Anda sendiri. Terserah kita, tapi yang namanya gerhana ini adalah intervensi langsung dari alam semesta. Jadi dia langsung berintervensi dalam hal diri kita, tubuh kita, aura kita, ya kan, energi kita. Begitu. Jadi harap perhatikan kondisi tubuh kita, perhatikan kondisi energi kita, pikiran kita, perhatikan interaksi kita dengan orang lain. Basically, perhatikan diri kita. Seperti itu. Karena energinya tidak terduga. Yang jelas karena ini gerhana yang berkaitan dengan noda utara bulan, artinya positif. Mungkin akan ada sesuatu di diri kita atau di penampilan kita yang diambil, agar bisa membawa sesuatu yang lebih baik lagi. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan baru dalam bentuk gerhana matahari di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini adalah rumah atau divisi terakhir, berkaitan dengan kesehatan mental, istirahat, tidur, mimpi, dunia lain. Gerhana matahari ini mengharapkan, atau sebenarnya bukan menuntut ya, tapi membuka pintu bagi kita untuk lebih fokus pada kesehatan mental kita, lebih fokus pada kesendirian kita, lebih fokus pada spiritualitas kita, dan lebih fokus pada istirahat kita, mimpi kita. Jadi jika Anda terbiasa mencatat mimpi Anda, catat. Jika Anda ingin sendiri, bagus. Jika Anda ingin memfokuskan diri untuk healing pikiran, sangat bagus. Pergilah ke tempat di mana Anda bisa menyendiri. Anda bisa berpikir, merenung. Anda bisa berdoa tanpa gangguan. Ya kan, ini saat yang tepat untuk setidaknya lebih berusaha untuk, bukan memaksa untuk lebih spiritual, tapi untuk lebih menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar kita. Begitu loh. Ini adalah saat yang tepat untuk kita masuk ke dalam diri kita, mengenal, memperbaiki, mempercayai, dan menghormati diri kita. Sehingga kesehatan mental kita jadi lebih baik. Ini adalah saat yang tepat untuk itu.